Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak pintar, lanjut belajar lagi materi grafik fungsi kuadrat. Kita subscribe dulu, nyalakan tombol lonceng, like, dan bagikan. Kompetensi dasar untuk materi ini KD 3.3 KD Pengetahuan menjelaskan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Untuk KD 4.3 KD Keterampilan menyajikan fungsi kuadrat menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Tujuan pelajaran kita hari ini yang pertama, peserta didik menjelaskan pengertian fungsi kuadrat. Yang kedua, peserta didik menghitung nilai fungsi dalam bentuk tabel dengan tepat. Dan yang ketiga, peserta didik menerapkan nilai fungsi ke dalam grafik fungsi kuadrat dengan benar. Adapun yang menjadi materi pelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, bentuk umum fungsi kuadrat. Yang kedua, grafik fungsi kuadrat. Dan yang ketiga, cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Materi 1. Bentuk umum fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat merupakan suatu fungsi yang memiliki satu variabel dan pangkat tertinggi variabel tersebut adalah 2. Bentuk persamaan fungsi kuadrat dalam X adalah fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c. Fungsi kuadrat dapat pula dituliskan sebagai y sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c, dengan a, b, dan c merupakan bilangan real dan a tidak sama dengan 0. X disebut variabel, a disebut koefisien dari variabel x pangkat 2, b disebut koefisien dari variabel x, dan c disebut konstanta. Materi selanjutnya, grafik fungsi kuadrat. Berikut ini disajikan gambar perbandingan beberapa grafik fungsi kuadrat. Grafik dari fungsi kuadrat menyerupai parabola, sehingga dapat dikatakan juga sebagai fungsi parabola. Berikut ini beberapa informasi pada grafik fungsi kuadrat. A. Titik potong grafik dengan sumbu X. Kita perhatikan sumbu X, yaitu sumbu yang mendatar. Contohnya di sini, grafik Y sama dengan X pangkat 2 kurang 3X tambah 2. Grafik ini memotong sumbu X di 2 titik sekaligus. Kita lihat di sini di angka 1 dan di angka 2. Kalau di grafik Y sama dengan negatif X pangkat 2 kurang 5X kurang 4, dia juga memotong sumbu X di 2 titik sekaligus di koordinat negatif 4 dan juga negatif 1. Begitu pula dengan grafik yang warna hitam ini. Bisa kalian lihat masing-masing ya. B. Titik potong grafik dengan sumbu Y. Kita perhatikan garis sumbu Y, garis yang vertikal ke atas. Nah, tanda persegi ini merupakan titik potong dengan sumbu Y dari grafik Y sama dengan X pangkat 2 kurang 3X tambah 2. Kalau yang grafik berwarna merah ini, dia titik potong dengan sumbu Y-nya ada di negatif 4. Begitu pula dengan grafik yang warna hitam, titik potong dengan sumbu Y ada di sini. Selanjutnya C. Sumbu simetri fungsi. Nah, pada bidang koordinat kartesius kita mengenal ada sumbu X, sumbu yang mendatar, dan sumbu Y, sumbu yang vertikal. Pada grafik fungsi kuadrat kita mengenal sumbu simetri fungsi. Nah, masing-masing grafik fungsi memiliki sumbu simetri. Nah, garis putus-putus ini yang disebut juga dengan sumbu simetri fungsi. Selanjutnya D. Titik puncak atau titik ekstrim atau titik balik fungsi. Yang lainnya juga disebut juga nilai optimum gitu ya. Nah, dia di mana? Di lingkaran di puncaknya ini, puncak grafiknya masing-masing. Kalau yang warna merah ini berarti dia lingkaran merah ini merupakan titik puncaknya. Kalau yang grafik warna hitam, dia lingkaran hitam ini yang merupakan titik puncak.
Yang warna biru, lingkaran warna biru yang di sini yang merupakan titik puncak atau titik ekstrim. Untuk mengetahui lebih jelasnya, ayo kita simak pembelajaran berikutnya. Nah, tadi kita sudah melihat contoh grafik fungsi kuadrat. Sekarang, ayo kita bertanya, bagaimanakah cara menggambar fungsi kuadrat pada bidang kartesius? Apa pengaruh nilai A, B, dan C terhadap grafik fungsi kuadrat? Perhatikan fungsi kuadrat di bawah ini. Nilai A, B, dan C pada fungsi kuadrat sebagai berikut. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan di atas, kita ingat kembali cara menentukan nilai A, B, dan C pada fungsi kuadrat ya. Untuk yang pertama, fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 2x kurang 3 memiliki nilai A sama dengan 1, B sama dengan 2, dan C sama dengan negatif 3. Nah, A itu tadi adalah koefisien dari variabel x pangkat 2 ya. Nah, ini variabel x pangkat 2, koefisiennya adalah 1, tapi tidak ditulis. Ditambah 2x berarti koefisien dari variabel x adalah 2, sehingga B sama dengan 2. Dan C yang merupakan konstanta itu adalah negatif 3. Di fungsi kuadratnya ini ya. Sekarang kita lihat yang B. Untuk fungsi kuadrat negatif 3x pangkat 2 dikurang 4x memiliki nilai A sebagai koefisien variabel x pangkat 2 yaitu negatif 3 dan B sebagai koefisien dari variabel x sama dengan negatif 4. Nah, di sini tidak ada konstantanya ya. Kita tuliskan berarti konstantanya sama dengan 0. Selanjutnya untuk bentuk fungsi kuadrat fx sama dengan 4x pangkat 2 dikurang 8 memiliki nilai A sebagai koefisien dari variabel x pangkat 2 yaitu 4 dan B sebagai koefisien dari variabel x. Karena di sini nggak ada variabel x-nya berarti koefisiennya 0 sehingga 0 dikali dengan variabel menghasilkan 0 ya kan. Dan C konstanta dari fungsi kuadrat ini yaitu negatif 8. Nah, kalian lihat sendiri yang D, fx sama dengan 2x pangkat 2 memiliki nilai A sama dengan 2, B sama dengan 0, dan C sama dengan 0. Nah, Ibu harap kalian sudah paham untuk menentukan nilai A, B, dan C sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya ya. Materi selanjutnya, cara menggambarkan grafik fungsi. Sketsa grafik fungsi kuadrat dapat digambarkan secara sederhana, yaitu dengan cara yang pertama dengan menentukan beberapa titik yang terletak pada grafik fungsi fx. Yang kedua, menentukan titik potong grafik dengan sumbu koordinat. Nah, grafik memotong sumbu x jika y sama dengan 0, dan grafik memotong sumbu y jika x sama dengan 0. Yang ketiga, menentukan koordinat titik balik. Yang keempat, menentukan beberapa titik bantu yang dilalui grafik. Dan yang kelima, menggambarkan titik tersebut pada bidang koordinat kartesius secara tepat. Dan keenam, menghubungkannya dengan hati-hati sehingga terbentuk kurva yang mulus. Untuk lebih jelasnya cara menggambarkan grafik fungsi, ayo kita ikuti kegiatan satu berikut ini. Menggambar grafik fungsi Y sama dengan AX pangkat 2. Nah, sekaligus kita akan menyelidiki apa pengaruh nilai A terhadap bentuk grafik. Gambarlah grafik fungsi kuadrat yang paling sederhana, yakni ketika B sama dengan C sama dengan 0. Untuk mendapatkan grafiknya, kamu dapat membuat gambar untuk beberapa nilai X dan mensubstitusikannya pada fungsi Y sama dengan AX pangkat 2. Misalkan untuk A sama dengan 1, A sama dengan negatif 1, dan A sama dengan 2. Langkah yang pertama, A, lengkapilah ketiga tabel berikut. Nah, di sini ada 3 buah tabel. Masing-masing tabel memiliki fungsi kuadrat yang berbeda dengan nilai A yang berbeda. Untuk tabel yang pertama, fungsi kuadrat Y sama dengan X pangkat 2. Di sini A sama dengan positif 1. Untuk tabel yang kedua, Y sama dengan negatif X pangkat 2. Di sini nilai A adalah negatif 1. Dan tabel yang ketiga, dengan fungsi kuadrat Y sama dengan 2X pangkat 2. Di sini A sama dengan 2.
Nah, bagaimana cara mengisi tabel? Ayo kita perhatikan ya. Di sini adalah nilai X sebagai nilai asal. Ibu batasi dari negatif 3 sampai dengan 3. Sebenarnya kalian bisa menambahkan angka-angka daerah asalnya itu dari negatif berapapun sampai dengan positif berapapun. Tetapi di sini ibu batasi hanya negatif 3 sampai positif 3 supaya tidak terlalu banyak yang kita hitung. Oke, kita masukkan nilai X sama dengan negatif 3 ke dalam fungsi kuadrat X pangkat 2, maka setiap X pada fungsi kuadratnya kita gantikan dengan angka yang bersesuaian. Jika X sama dengan negatif 3, artinya X kita ubah menjadi negatif 3. Karena di sini pangkat 2, maka nilainya menjadi negatif 3 pangkat 2, sehingga hasilnya 9, dan titik koordinatnya kita tuliskan terlebih dahulu nilai X, kemudian nilai Y, menjadi negatif 3,9. Untuk X sama dengan negatif 2, kita masukkan ke dalam fungsi kuadrat Y sama dengan X pangkat 2, maka menjadi Y sama dengan negatif 2 pangkat 2. Hasilnya adalah 4. Titik koordinatnya negatif 2,4. Untuk X sama dengan negatif 1, maka hasilnya adalah positif 1, sehingga koordinat titiknya negatif 1,1. Untuk X sama dengan 0, hasilnya 0, titik koordinatnya 0,0. Untuk X sama dengan 1, hasilnya 1, maka koordinat titiknya 1,1. Begitu pula saat X sama dengan 2, kita masukkan ke dalam rumus fungsi X pangkat 2, hasilnya 4, sehingga koordinat titiknya 2 dan 4. Kemudian saat X sama dengan 3, kita masukkan kebersamaan fungsi kuadrat menjadi 3 pangkat 2, hasilnya 9, sehingga koordinat titiknya menjadi 3,9. Nah, kita telah menentukan atau mendapatkan titik koordinat untuk tabel yang pertama ya. Sekarang untuk tabel yang kedua, pada fungsi kuadrat negatif X pangkat 2, maka kita caranya seperti ini. Negatif yang di luar ini tidak mendapatkan pangkat 2, sehingga dia tetap ditulis di paling luar ini. Yang pangkat 2 itu hanya nilai X-nya ya. Oke, yang pertama, ketika X sama dengan negatif 3, kita tuliskan caranya negatif dalam kurung negatif 3 pangkat 2. Nah, yang mendapatkan pangkat 2 itu hanya yang di dalam kurung, sehingga hasilnya negatif 9. Menjadi titik koordinatnya negatif 3, negatif 9. Selanjutnya untuk X sama dengan negatif 2, caranya sama seperti yang di atas, hasilnya negatif 4, sehingga koordinat titiknya negatif 2, negatif 4. Untuk X sama dengan negatif 1, kita masukkan ke fungsi kuadrat negatif X pangkat 2, hasilnya negatif 1. Koordinat titiknya negatif 1, negatif 1. Untuk X sama dengan 0, hasilnya 0, koordinatnya 0,0. Untuk X sama dengan 1, hasilnya negatif 1, koordinat titiknya 1, negatif 1. Untuk X sama dengan 2, hasilnya negatif 4, koordinat titiknya 2, negatif 4. Untuk koordinatnya X sama dengan 3, hasilnya negatif 9, titik koordinatnya 3, negatif 9. Nah, di sini terlihat sekali perbedaannya ya, antara Y sama dengan X pangkat 2 dan Y sama dengan negatif X pangkat 2. Kita perhatikan tanda negatifnya dalam mencari nilai Y. Kemudian, yang tabel yang ketiga ini sengaja Ibu kosongkan untuk menjadi tugas kalian di rumah. Langkah selanjutnya untuk menggambar grafik fungsi Y sama dengan X pangkat 2, B. Tempatkan titik-titik koordinat yang didapat pada bidang kartesius. Nah, kita gunakan 3 warna berbeda. C. Sketsa grafik dengan menghubungkan titik-titik koordinat tersebut sesuai dengan warna. Nah, inilah ketiga grafik yang telah kita gambarkan ke dalam bidang koordinat. Ada grafik Y sama dengan X pangkat 2, grafik yang warna hitam.
grafik yang warna merah Y sama dengan 2X pangkat 2, dan grafik yang warna biru Y sama dengan negatif X pangkat 2. Nilai A pada fungsi Y sama dengan AX pangkat 2 tambah BX tambah C akan mempengaruhi bentuk grafiknya. Jika A positif, maka grafiknya akan terbuka ke atas. Nah, benar ya. Di grafik yang warna merah ini A sama dengan positif 2. Yang grafik warna hitam ini A sama dengan positif 1. Dia terbuka ke atas. Nah, sebaliknya jika A negatif, maka grafiknya akan terbuka ke bawah. Nah, contohnya seperti grafik Y sama dengan negatif X pangkat 2. Nilai A di sini adalah negatif 1, maka grafik tersebut akan terbuka ke bawah. Selanjutnya, jika nilai A semakin besar, maka grafiknya menjadi lebih kurus. Nah, kita perhatikan di sini Y sama dengan X pangkat 2, A sama dengan 1. Grafiknya lebih luas daripada Y sama dengan 2X pangkat 2 dengan A sama dengan 2. Ya, jadi semakin besar nilai positifnya, maka grafiknya akan semakin kurus. Nah, itu tadi pengaruh nilai A terhadap bentuk grafik. Sekarang kita akan menyelidiki nilai C terhadap bentuk grafik seperti apa. Ikuti kegiatan 2, yaitu menggambar grafik fungsi Y sama dengan X pangkat 2 tambah C. Nah, pada kegiatan ini kamu akan menggambar grafik fungsi kuadrat ketika B-nya sama dengan 0 dan C tidak sama dengan 0. Kegiatan ini dibagi menjadi sub kegiatan sebanyak 2, yaitu menggambar grafik pada saat C sama dengan 1 dan C sama dengan negatif 1. Nah, caranya yang pertama, lengkapilah tabel berikut. Untuk fungsi kuadrat Y sama dengan X pangkat 2 tambah 1. Ini tabelnya, yang ini. Dan untuk fungsi kuadrat Y sama dengan X pangkat 2 kurang 1. Nah, kita akan mengisi tabel-tabel ini ya. Sama seperti tabel sebelumnya, untuk daerah asalnya Ibu batasi dari negatif 3 sampai dengan 3. Kalau di rumah kalian bisa menambahkannya sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing, ya. Kita perhatikan di sini untuk nilai X sama dengan negatif 3, maka setiap X yang ada di rumus fungsi atau fungsi kuadratnya kita gantikan dengan angka negatif 3. Maka X kuadrat di sini kita ganti dengan negatif 3 kuadrat. Tambah satunya mengikuti dari fungsi kuadratnya. Sehingga negatif 3 pangkat 2 itu kan hasilnya 9. 9 tambah 1 hasilnya 10. Ini nilai X-nya negatif 3, nilai Y-nya sama dengan 10. Sehingga koordinat kartesiusnya atau titik koordinatnya menjadi X, Y negatif 3, 10. Sekarang untuk X sama dengan negatif 2, sama seperti yang di atas, kita gantikan nilai X pangkat 2-nya menjadi angka negatif 2 pangkat 2. Negatif 2 pangkat 2 itu kan hasilnya 4, ditambah 1 hasilnya 5. Sehingga koordinatnya menjadi negatif 2,5. Ingat ya, dalam penulisan koordinat yang kita tuliskan pertama yaitu nilai X-nya, kemudian baru nilai Y-nya. Selanjutnya untuk X sama dengan negatif 1 hasilnya 2, sehingga koordinatnya negatif 1,2. Untuk X sama dengan 0, Y-nya sama dengan 1, koordinatnya 0,1. Untuk X sama dengan 1, hasil Y-nya sama dengan 2, koordinatnya 1,2. Untuk X sama dengan 2, hasil Y-nya sama dengan 5, sehingga koordinatnya 2,5. Seterusnya dengan X sama dengan 3, hasilnya 10, jadi koordinatnya 3,10. Untuk yang tabel ini, kalian bisa lengkapi di rumah ya. Caranya sama seperti yang sebelumnya, kalau hanya membedakan di sini positif atau tambah, di sini tandanya kurang. Kalau dalam mensubstitusikan nilai variabel X ke dalam X-nya ini disesuaikan ya. Negatif 3 pangkat 2 dikurang 1. Nah, negatif 3 pangkat 2 itu hasilnya kan 9. 9 kurang 1 hasilnya 8. Koordinatnya negatif 3,8. Kalau ini untuk X sama dengan negatif 2,
maka negatif 2 pangkat 2 dikurang 1. Negatif 2 pangkat 2 hasilnya 4. 4 dikurang 1 hasilnya 3. Sehingga koordinatnya negatif 2,3. Untuk yang ini, bagian kosong ini kalian isi di rumah ya. Langkah selanjutnya, tempatkan titik-titik koordinat yang didapat pada bidang kartesius gunakan 3 warna berbeda. Yang selanjutnya, C. Sketsa grafik dengan menghubungkan titik-titik koordinat tersebut sesuai dengan warna. Kemudian yang D. Gambarkan kembali grafik X pangkat 2 seperti pada kegiatan 1. Nah, itu makanya di sini 3 warna berbeda ya, karena 3 nanti grafiknya kita gambarkan ulang grafik X pangkat 2 yang ada pada kegiatan 1. Nah, untuk tabel yang selanjutnya, fungsi kuadratnya Y sama dengan X pangkat 2 kurang 1, sama seperti tabel yang di samping. Nilai X-nya kita batasi dari negatif 3 sampai dengan 3. Dan setiap X pada fungsi kuadratnya kita gantikan dengan angka yang bersesuaian. Untuk X sama dengan negatif 3, kita ubah X pangkat 2 di sini menjadi negatif 3 pangkat 2. Kurang satunya mengikuti fungsi kuadrat. Nah, caranya negatif 3 pangkat 2 itu kan hasilnya positif 9. Positif 9 dikurang 1 hasilnya 8. Maka titik koordinatnya menjadi negatif 3,8. Selanjutnya, untuk X sama dengan negatif 2, maka X pangkat 2 di sini kita ubah menjadi negatif 2 pangkat 2. Kurang satunya tetap dari rumusnya. Nah, negatif 2 pangkat 2 itu kan sama dengan 4. Dikurang 1 sama dengan 3. Sehingga koordinat titiknya menjadi negatif 2,3. Untuk selebihnya bisa kalian isi di rumah ya. Langkah selanjutnya, ketika kita sudah mengetahui titik-titik koordinatnya, tempatkanlah titik-titik koordinat yang didapat pada bidang kartesius. Gunakan 3 warna berbeda. Nah, 3 warna berbeda ini maksudnya, untuk yang pertama ini adalah tabel ini grafiknya, warna 1, yang ini warna 2, nanti yang ketiga itu warna sesuai dengan grafik pada kegiatan yang pertama ya. Nah, yang selanjutnya, sketsa grafik dengan menghubungkan titik-titik koordinat tersebut sesuai dengan warnanya. Yang keempat atau D, gambarkan kembali grafik X pangkat 2 seperti pada kegiatan 1. Nah, inilah gambar grafik yang akan kita buat. Nilai C pada grafik Y sama dengan AX pangkat 2 tambah BX tambah C menunjukkan titik perpotongan grafik fungsi kuadrat tersebut dengan sumbu Y, yakni pada koordinat 0, C. Tanda persegi warna hitam merupakan koordinat titik potong terhadap sumbu Y. Nah, kita lihat ya masing-masing. Untuk grafik yang berwarna orange, fungsi kuadratnya itu X pangkat 2 tambah 1. Nah, nilai konstantanya itu kan 1. Maka koordinat titik potong sumbu Y bisa kita ketahui secara langsung tanpa menggambarkan grafiknya. Bisa kita lihat dari fungsi kuadratnya, maka koordinatnya itu ketika X sama dengan 0, maka grafik akan berpotongan di sumbu Y dan Y-nya itu sama dengan 1 karena konstantanya positif 1. Selanjutnya untuk rumus fungsi atau fungsi kuadrat Y sama dengan X pangkat 2, koordinat titik potong sumbu Y-nya yaitu 0,0 karena konstantanya di sini 0 dan X itu bernilai 0 jika grafik ini memotong sumbu Y. Selanjutnya untuk Y sama dengan X pangkat 2 kurang 1, maka langsung saja titik koordinat potong terhadap sumbu Y-nya itu 0, negatif 1. Nah, ini ya, yang warna hitam ini merupakan titik potong grafik terhadap sumbu Y, yaitu sumbu yang vertikal ke atas. Untuk 2 tabel yang ini, tugas kalian melengkapinya di rumah ya.
Nah, setelah kita mendapatkan titik koordinat pada masing-masing tabel, kita sajikanlah dia ke dalam bentuk diagram kartesius seperti ini. Selanjutnya akan kita lihat grafik yang pertama, grafik yang kedua, grafik yang ketiga, dan grafik yang keempat sesuai dengan warna. Untuk grafik yang warna hijau, fungsi kuadratnya Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 2X. Untuk grafik yang warna biru, fungsi kuadratnya Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 2X. Untuk grafik yang warna ungu, fungsi kuadratnya Y sama dengan negatif X pangkat 2 dikurang 2X. Dan untuk grafik yang warna orange, grafik fungsinya Y sama dengan negatif X pangkat 2 ditambah 2X. Garis putus-putus adalah sumbu simetri, titik lingkaran hitam adalah koordinat titik puncak. Mari kita lihat pada koordinat kartesius. Nah, garis putus-putus yang seperti ini ya, yang merupakan sumbu simetri, dan lingkaran hitam yang merupakan koordinat titik puncak. Untuk grafik yang warna orange, dia memiliki titik puncak maksimum karena grafik ataupun kurva terbuka ke bawah. Untuk grafik warna biru memiliki titik puncak minimum karena kurva terbuka ke atas. Begitu pula dengan yang grafik warna ungu dan warna hijau, masing-masing memiliki titik puncak minimum dan titik puncak maksimum. Jadi, nilai B pada grafik Y sama dengan AX pangkat 2 tambah BX tambah C menunjukkan letak koordinat titik puncak dan sumbu simetri. Titik puncak dan sumbu simetri kita bahas di video selanjutnya ya. Kesimpulannya, jika A lebih besar daripada 0, maka grafik fungsinya memiliki titik puncak minimum. Dan jika A lebih kecil daripada 0, grafik fungsinya memiliki titik puncak maksimum. Selanjutnya, contoh grafik fungsi. Berikut ini adalah grafik 5 fungsi kuadrat yang berbeda. Yang pertama, grafik yang berwarna hitam merupakan grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X pangkat 2 dikurang X ditambah 2. Grafik ini memotong sumbu Y pada koordinat 0,2 dan memiliki titik puncak minimum karena kurvanya terbuka ke atas. Yang kedua, grafik yang berwarna merah merupakan grafik fungsi kuadrat Y sama dengan 2X pangkat 2 dikurang 6X ditambah 4. Grafik ini memotong sumbu Y pada koordinat 0,4. Nah, di sini. Dan memiliki titik puncak minimum karena kurva terbuka ke atas. Yang ketiga, grafik yang berwarna biru merupakan grafik fungsi kuadrat Y sama dengan negatif 2X pangkat 2 ditambah 8. Grafik ini memotong sumbu Y pada koordinat 0,8 dan memiliki titik puncak maksimum. Ya, dan kurva terbuka ke bawah. Selanjutnya yang keempat, grafik yang berwarna merah dengan garis putus-putus merupakan grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 7X ditambah 10. Grafik ini memotong sumbu Y pada koordinat 0,10 dan memiliki titik puncak minimum. Yang kelima, grafik yang berwarna biru dengan garis putus-putus merupakan grafik fungsi kuadrat Y sama dengan negatif X pangkat 2 dikurang 5X kurang 6. Grafik ini memotong sumbu Y pada koordinat 0,6 dan memiliki titik puncak maksimum. Nah, karena kurvanya terbuka ke bawah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian penugasan. Lengkapilah tabel pada kegiatan 1, 2, dan 3 pada buku kalian masing-masing. Kemudian gambarkan grafik fungsi dari masing-masing kegiatan dan tuliskanlah kesimpulannya. Terima kasih untuk perhatiannya. Mengumpulkan tugas tepat waktu merupakan penilaian sikap sosial yang baik. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di-like ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.